Saya pernah tersesat ya. Engkau tibiknya pernah keliru lembek beragama. Saya ketika berwudu dulu mengikuti yang apa saya terima. Ketika membasuh sebagian dari kepala cukup begini saja. Dan telinga dibasuh bergantian. Sebelah kanan dulu, sebelah kiri. Ternyata begitu katalog dari Islam, katalog dari agama adalah Rasulullah. Lihat cara Rasulullah berwudu. Beda. Kemudian saya lepaskan, saya bertobat. Engkau harus bener lah mbak dia. Maka ini saya sampaikan ke bagian alumni yang pernah dididik seperti itu. Kau harus lepas dari itu. Karena ternyata salah. Tentang rukun wudhu, masalah mengusap kepala. Kan kemarin saya sampaikan bahwa mengusap kepala ketika wudhu itu ada dua versi. Versi sempurna dari awal, dari depan sampai belakang. Ini versi pertama. Dan juga ada versi kedua, sebagian. Cuma disentuh sebagian gini juga sudah sah. Ini cukup lumayan agak unik ya, karena tadi disampaikan ke saya niku ada sebagian pihak yang menilai katanya itu kalau wudhu dengan menyentuh hanya sebagian kepala niku ndak sah, dan lebih tragisnya niku menganggap itu sebagai satu bentuk kesesatan. Jadi diksi ungkapan yang dipakai itu kesesatan gitu. Jadi ini tidak benar gitu. Tidak dibenarkan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini hanya untuk masalah-masalah khilafiyah istihadiyah furu'iyah. Masalah-masalah khilafiyah istihadiyah yang memang ulama sudah beda pendapat itu tidak boleh terus menggunakan redaksi kalimat ungkapan kesesatan. Kamu sesat, kamu tidak sesat ya, begitu itu tidak boleh Pak. Kenapa? Yang menyatakan mengusap kepala sebagian niku selain Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku kan sudah imam besar, ulama besar. Niku levelnya mustahid mutlak. Mustahid mutlak itu ulama level tertinggi sing mboten enten ulama setelah beliau yang mencapai level itu insya Allah sampai hari kiamat. Jadi ulama niku levelnya macam-macam. Sing level tertinggi niku namanya mustahid mutlak, itu disandang oleh Imam Syafi'i salah satunya. Kedua, Imam Syafi'i niku generasi salaf Pak, ulama salaf, karena hidup di abad ketiga ke atas. Yang slogan kita kan apa? Kembali kepada Quran dan sunnah dengan pemahaman ulama salaf. Kan ngoten. Lah Imam Syafi'i termasuk ulama salaf niku. Ya, Imam Syafi'i ini yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala ketika wudhu. Maksudnya apa? Maksudnya Imam Syafi'i itu membolehkan itu dalam arti itu kadar terendah yang sah. Kalau yang sempurna apa? Dari depan sampai belakang semua, dan itu kadar sing sempurna. Tapi nek kadar minimal dianggap sah wudhu niku ketika mengusap kepala sebagian sudah boleh. Makanya ayatnya dalam Quran disebutkan wamsahu bi ru'usikum, usaplah bi niku maksudnya sebagian kepala kalian. Jadi bak di situ harfu bak niku maksudnya min au bi litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Jadi sebagian kepala niku. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri juga wudhu niku pernah hanya mengusap ubun-ubun tok. Dalam hadis disebutkan bahwa masaha binasiyatihi, Nabi Muhammad SAW itu pernah wudhu dan hanya mengusap bagian ubun-ubun tok. Ubun-ubun itu kan cuma begini. Tidak sampai depan, sampai belakang. Niku Nabi saja pernah melakukan katanya. Masa binasiyatihi.
Nah, sing berpendapat bolehnya mengusap sebagian kepala ketika wudhu niku selain Imam Syafi'i juga merupakan madhab Imam Abu Hanifah, kemudian juga satu kaul pendapat dari madhab Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala. Jadi para ulama besar wali. Maka disebutkan di situ oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' al-Fatawa. Jadi Ibnu Taimiyah sendiri mengakui bahwasanya ini masalah khilafiyah. Jadi sangat naif ya, sangat tragis sekali. Sangat menyedihkan ketika sebagian orang, sebagian dai atau sebagian oknum bisa katakan membahas masalah mengusap kepala itu sebagian atau keseluruhan saja itu kayak membahas masalah nopo akidah, yang membahas masalah nopo pokok agama, sampai redaksinya itu seperti itu, pakai redaksi nopo ungkapan sesat atau tidak sesat. Jadi kadang-kadang wah dulu saya pernah tersesat, apa? Dulu kalau wudhu niku ngusap kepala hanya sebagian. Nah, sekarang sudah nggak sebagian. Jadi yang dulu dianggap ketersesatan. Ini sangat bahaya sekali pemahaman seperti ini, karena secara tidak langsung dia telah menyesatkan Imam Syafi'i, pendapat para ulama Hanafiyah, kemudian Imam Malik, kaul dari Imam Malik, Maliki juga Imam Ahmad bin Hambal, dan juga itu pun ternyata dilakukan oleh sinten? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Jadi seperti itu. Seperti persisnya tadi, Pak. Kalau wudhu niku yang sempurna berapa kali? 3 kali. Membasuh tangan, membasuh napa? Kaki, nggih. Kemudian kepala niku sing afdol sempurnane pinten? 3 kali. Apakah kemudian yang wudhu cuma sekali-sekali niku menyelisih sunnah Rasul? Tidak semudah itu. Kenapa? Karena Nabi sendiri pernah wudhu sekali-sekali, mboten 3 kali. Tapi kalau kita mengatakan sing sekali itu menyelisih sunnah, berarti Nabi sendiri menyelisih sunnah, karena Nabi pernah wudhu sekali pernah, 2 kali pernah, 3 kali pernah. Jadi itu pilihan ikhtiar, maksudnya itu pilihan mudah ringan untuk kita semuanya, agar kita itu dong ya, atau paham bahwa ilmu agama itu luas ya. Jangan sampai membuat kita itu kadang gampang kaku, gampang keras karena menganggap hal-hal seperti itu menjadi besar atau menjadi sesuatu yang mengharuskan sesuatu yang tidak diharuskan oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah mengusap kepala. Yang ajeng mengusap kepala sebagian silahkan, itu sah. Yang mau mengusap kepala semuanya dari depan dari belakang juga monggo, itu juga sah ya. Intinya saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan pendapat seperti itu, karena itu masalah khilafiyah istihadiyah yang memang para ulama sejak zaman dulu sudah berbeda pendapat. Jadi gampang beragama itu ringan, slow, relax ya. Karena kita ini beragama kok jadi kaku itu malah bahaya, mesti ada yang salah nanti ya. Kecuali hal-hal yang sudah paten, misalnya zina haram jelas, membunuh haram jelas gitu, itu jelas. Atau misalkan sholat fardu hukumnya wajib jelas, puasa Ramadan hukumnya wajib jelas ya. Nggak mungkin kalau ada yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, nah ini jelas ini bermasalah. Dan kita tidak boleh mentoleransi kalau ada yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, nah itu nggak boleh ditoleransi. Dan itu bukan beda pendapat yang dihargai, karena niku telah menyelisihi perkara yang masalah yang ma'lum minaddin bidarurah, perkara yang harus tegas jelas hukumnya, bahwa puasa Ramadan itu termasuk wajib karena termasuk rukun Islam ya, rukun Islam.